Sahabat, kali ini kita akan membahas tentang kebaikan Tuhan. Sahabatku, dalam hidup ini tentu kita banyak menerima kebaikan dan jujur saja, kadang kita tidak bisa mengingat setiap kebaikan orang. Kita sering lupa kebaikan orang tua kita sering lupa juga kebaikan teman-teman dan sanak saudara kita. Bahkan, kadang kita lupa berterima kasih pada orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Lalu bagaimana dengan kebaikan Tuhan? Apakah kita pernah merasa Tuhan berbuat baik kepada kita? Apakah kita selalu ingat akan kebaikan Tuhan kepada kita? Sobat, saya ingin mengajak Anda mendengarkan sebuah kisah singkat tentang bagaimana kebaikan Tuhan Yesus itu dilupakan orang. Dan inilah kisahnya yang saya kutip dari kitab Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri jauh-jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Sahabatku, kisah ini mungkin sudah sering kita dengar. Kita tahu bahwa Tuhan menyembuhkan 10 orang sakit kusta. Tetapi hanya 1 yang datang kepada Tuhan Yesus, tersungkur di depan Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria, yang pada zaman itu dianggap sebagai golongan yang tidak spiritual. Tetapi yang 9 orang lainnya tidak melakukan seperti yang dilakukan orang Samaria itu. Kisah ini juga mengingatkan kita akan diri kita sendiri, bukan? Bukankah kita juga sering lupa akan kebaikan Tuhan? Padahal kita selalu dengar firman Tuhan yang mengatakan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Ini kalimat dari nyanyian Raja Daud yang mengajak kita untuk selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Sahabat, mengapa kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan? Kebaikan Tuhan tidak boleh kita lupakan agar kita selalu dekat kepada Tuhan. Kebaikan Tuhan harus selalu kita ingat agar kita yakin bahwa Tuhan itu baik dan patut dipuji. Kebaikan Tuhan tidak boleh kita lupakan agar kita tidak sombong dan meninggikan diri kita sendiri. Kebaikan Tuhan tidak boleh kita lupakan agar kita bisa bersaksi kepada orang lain tentang Tuhan dan kebaikannya kepada umat manusia, sehingga orang lain pun percaya kepada Tuhan dan merasakan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan juga tidak boleh kita lupakan agar kita senantiasa bersyukur atas hidup ini, seperti apapun keadaannya. Sahabatku yang dikasihi Tuhan, dalam kenyataan hidup ini kita sering melupakan kebaikan Tuhan, sehingga kita mulai mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri kita sendiri, atau kekuatan dan kemampuan orang lain. Kita sering melupakan kebaikan Tuhan sehingga kita tidak lagi memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita sering melupakan kebaikan Tuhan sehingga kita tidak bisa menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain.
Bila kita melupakan kebaikan Tuhan, maka iblis akan memakai kesempatan itu untuk membawa kita semakin jauh dari Tuhan, sehingga kita semakin melupakan kebaikan Tuhan. Kita tahu iblis juga menawarkan kebaikan kepada manusia. Namun kebaikan yang diberikan iblis itu tentulah bukanlah kebaikan yang sejati. Karena kebaikan iblis adalah kebaikan yang harus dibayar oleh manusia dengan harga yang sangat-sangat mahal. Iblis bisa saja menawarkan kehidupan yang nyaman, berlimpah harta dan kekayaan. Tetapi iblis akan memakai harta dan kekayaan itu untuk menghancurkan hidup manusia. Iblis bisa memberikan apa saja yang diinginkan manusia. Setelah keinginan manusia terpenuhi semuanya, iblis mulai menghancurkan kehidupan manusia. Manusia mulai lupa kepada kebaikan Tuhan. Manusia tidak lagi percaya kepada Tuhan. Manusia tidak taat lagi kepada Tuhan. Dan kita tahu apa yang bakal terjadi atau didapatkan manusia bila manusia selalu melupakan Tuhan. Sahabat, untuk mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan yang luar biasa itu, mari kita mendengarkan nyanyian Raja Daud yang menggambarkan kebaikan Tuhan. Dalam nyanyian itu, Raja Daud mengatakan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali." Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sahabatku, bila Anda ingin mendengar lagi kebaikan Tuhan yang dinyanyikan Raja Daud, Anda bisa membacanya lagi dari kitab Mazmur pasal 103 yang berjudul "Pujilah Tuhan, hai jiwaku." Pasal 103 ini berisikan 22 ayat, semuanya penuh dengan kata-kata pujian. Pujilah Tuhan. Sungguh kebaikan Tuhan luar biasa. Tuhan memberi ampunan, Tuhan memberi kesembuhan, Tuhan melimpahkan kasih setia dan rahmat. Tuhan memberi kesabaran, dan Tuhan sangat pengasih dan penyayang, seperti Bapa sayang kepada anaknya. Nah sahabat, bila Anda memang belum pernah merasakan kebaikan Tuhan atau belum menyadari kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup ini, saya mengajak, marilah kita memintanya kepada Tuhan atau membuka pikiran dan hati kita untuk mengenalnya, karena Tuhan sungguh menyimpan kebaikan yang melimpah untuk kita semua. Mari coba lihat dan perhatikan kehidupan kita masing-masing. Tiap hari, matahari bersinar untuk kita. Setiap hari ada oksigen yang bisa kita hirup sepanjang saat di mana saja kita berada. Ada hujan, ada panas, ada alam raya yang bisa kita manfaatkan. Semua itu dari siapa? Tentu saja, semua itu dari Tuhan. Tuhan yang pengasih dan penyayang, dan menyayangi semua ciptaannya. Firman Tuhan mengatakan,
Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.